sosial ya. Bagaimana kabarnya siswa-siswi sekalian SMP Bernawati? Ya, tentu sehat walafiat. Oke, kali ini kita memasuki tema yaitu manusia, tempat, dan lingkungan dengan subtema perubahan akibat interaksi antar ruang. Di sini Ibu Yosi akan menjelaskan beberapa hal mengenai interaksi antar ruang, kemudian bagaimana bentuk dari perubahan interaksi antar ruang itu. Sebelum masuk kepada materi, Ibu Yosi akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada kali ini. Ya, yang pertama adalah melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar, peserta didik mampu menunjukkan contoh interaksi dalam ruang secara tepat. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan ya terhadap lingkungan sekitar, peserta didik mampu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang ya terhadap lingkungan sosial dan budaya dalam masyarakat secara tepat. Yang pertama, Ibu Yosi akan menjelaskan bagaimana pengertian interaksi antar ruang. Pengertian interaksi antar ruang adalah cara atau upaya dalam pengelola ruang-ruang yang ada dengan berdasar kepada potensi permasalahan yang ada pada ruang tersebut, dengan memperhatikan keterkaitan ruang tersebut dengan ruang lainnya, baik secara fisik maupun non-fisik. Hubungan timbal balik ini akan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Adapun bentuk interaksi antar ruang, yang pertama adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, yang kedua adalah perkembangan penggunaan lahan, yang ketiga perubahan orientasi mata pencarian, dan yang keempat adalah berkembangnya sarana dan prasarana. Bentuk dari perubahan interaksi antar ruang ya, yang pertama siswa sekalian bisa memperhatikan gambar, yaitu bagaimana suasana kemacetan di perkotaan. Kemudian yang kedua ada gambar gedung bertingkat tinggi ya, itu menggambarkan bagaimana pergerakan orang ya, barang dan jasa pada lokasi tertentu akan menimbulkan permasalahan aktivitas manusia pada lokasi tujuan dan pada akhirnya membentuk daerah perkotaan. Jadi siswa sekalian bisa memperhatikan gambar bagaimana perkembangan pusat-pusat pertumbuhan di lingkungan perkotaan. Kemudian yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Ya, lihat gambar, diperhatikan ada sawah ya, ada ibu-ibu enak mata memandang. Kemudian di sampingnya ada bangunan pabrik ya mengeluarkan asap. Ini dinamakan semakin banyaknya penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Ya, akibat terjadinya alih fungsi lahan, pertanian menjadi pemukiman. Perhatikan itu ada gambar pemukiman ya. Ada perubahan terjadi di sana. Lingkungan persawahan kemudian dijadikan tempat pabrik, dijadikan tempat pemukiman perumahan. Lanjut, yang ketiga adalah orientasi mata pencarian. Siswa sekalian dulu pernah ditanya, apa sih cita-cita kalian? Ketika kecil dulu, ingin menjadi dokter, ingin menjadi insinyur, tapi sekarang mengalami peralihan. Misalnya, untuk mendapatkan dari segi perekonomian misalnya, Atta Halilintar itu merupakan public figure yang menjadi sosok ya para youtuber. Mereka mencari keuntungan luar biasa, nggak ada apa-apa penghasilannya dengan dokter, dengan guru. Jadi karena adanya kepentingan ekonomi ya, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Dulu bercita-cita ingin jadi dokter, ingin jadi guru, sekarang beralih menjadi YouTuber. Karena apa? Karena pendapatannya itu lebih besar di sana. Lanjut, yang ketiga, pembangunan sarana prasarana. Perhatikan gambar pada di samping ya, ada bus zaman dahulu, perhatikan itu ya. Kemudian zaman sekarang busnya sangat bagus sekali, sudah ada AC, sudah ada
toilet. Jadi semua ada perkembangan sarana prasarana. Perhatikan lagi, dulu kita menelpon menggunakan telepon umum, sekarang beralih lagi kepada telepon genggam. Ini merupakan terjadinya mobilitas sosial, ya, semakin kompleks, semakin masyarakat sibuk dengan aktivitasnya, dia membutuhkan suatu ketenangan untuk dirinya. Ya, ada perubahan yang terjadi dalam perkembangan sarana prasarana. Ya, mengenai bus tadi, transportasi, kemudian alat komunikasi seperti gambar yang ada di belakang. Yang nomor 5, perubahan sosial budaya. Perhatikan gambar di belakang. Ada sekeluarga makan bersama sambil berdiskusi, ya. Sekarang mungkin sangat jarang ditemui lagi. Karena apa? Perhatikan gambar di samping bahwa sekarang siswa atau orang tua itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Perhatikan gambar di samping, sibuk main HP sambil makan. Ini merupakan perubahan sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Sekian pertemuan kita pada kali ini dengan materi interaksi antar ruang. Ya. Kemudian sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, tetap sehat.